kandidat suksesor Guardiola di Man City. Josep Guardiola bisa saja meninggalkan Manchester City di akhir kontraknya pada tahun 2025. Karena itu, The Citizens pun mungkin perlu mulai menyiapkan penggantinya. Manchester City memperkerjakannya sebagai manajer pada tahun 2016 silam. Dan sejauh ini, ia telah mempersembahkan banyak gelar bagi The Citizens. Di bawah Guardiola, Manchester City telah memenangkan 5 gelar Premier League. Selain itu, The Citizens juga meraih trofi Liga Champions pertamanya pada musim lalu. Ia memiliki kontrak kurang dari 2 tahun di Manchester City. Pria asal Spanyol tersebut bisa saja meninggalkan Etihad Stadium setelah kontraknya berakhir. Manchester City pun harus menemukan pengganti jika Guardiola benar-benar hengkang pada tahun 2025 nanti. Namun, mengganti seseorang sekaliber dan berkualitas sepertinya akan sulit bagi The Citizens. Berikut ini 5 pelatih yang bisa menggantikan Josep Guardiola di Manchester City. 1. Roberto De Zerbi. De Zerbi berhasil membuat kejutan setelah bekerja di Amex Stadium. Pelatih asal Italia itu mampu membawa The Seagulls berkompetisi di Liga Eropa. 2. Michel telah melakukan pekerjaan luar biasa di Girona pada musim ini dan dia berhasil membawa klubnya bersaing di papan atas klasemen sementara La Liga. 3. Ange Postecoglou. Meski terbilang baru, Postecoglou telah memberikan dampak yang cukup besar di Spurs dan mereka sekarang berada di puncak klasemen Premier League. 4. Mikel Arteta. Mikel Arteta pernah menjadi asisten pelatih Josep Guardiola di Manchester City. Dan kemudian ia meninggalkan Etihad Stadium untuk menjadi manajer Arsenal pada Desember 2019. 5. Vincent Kompany. Vincent Kompany merupakan mantan kapten Manchester City. Pria asal Belgia tersebut kemudian menekuni karir sebagai pelatih setelah gantung sepatu. Dan saat ini, dia merupakan pelatih salah satu tim Premier League, yaitu Burnley. Pep Guardiola yakin timnya segera bangkit. Manchester City kalah tipis 0-1 dari Arsenal di pekan ke-8 Liga Inggris tahun 2023 sampai tahun 2024. Pelatih Manchester City, Josep Pep Guardiola mengakui timnya sangat kecewa, tapi menegaskan siap bangkit untuk laga selanjutnya. Manchester City dikalahkan Arsenal lewat gol tunggal tendangan Gabriel Martinelli, 86, yang terdefleksi. Pertandingan itu berlangsung ketat di Emirates Stadium, London, Inggris pada Minggu, tanggal 8 Oktober tahun 2023, malam WIB. Ini merupakan kali pertama Manchester City kalah dari Arsenal sejak Desember tahun 2015 silam. Sebelumnya, The Citizens julukan Manchester City tidak terkalahkan dalam 12 pertemuan kontra Arsenal di Liga Inggris. Usai pertandingan, Guardiola mengatakan tetap bangga dengan perjuangan para pemainnya dalam pertandingan itu. Namun, pelatih asal Spanyol itu mengakui anak asuhnya kecewa karena tidak terbiasa kalah dari Arsenal. Saya berterima kasih kepada teman-teman, mereka memberikan segalanya. Saya tahu betapa kecewanya mereka karena tidak terbiasa. Inilah sepak bola, itu terjadi, ujar Guardiola dinukil dari laman resmi Manchester City. Lebih lanjut, Guardiola nampak pesimistis Manchester City bisa merebut gelar Liga Inggris pada musim ini. Akan tetapi, mantan juru formasi Barcelona itu meyakini timnya akan bangkit setelah 2 kekalahan beruntun dalam 2 pekan ini. Kami tidak harus memenangkan Liga Inggris, tidak ada tim yang pernah memenangkan 4 Liga Inggris berturut-turut, kata Guardiola. Kami tertinggal tetapi ini sudah bulan Oktober. Musim lalu hal itu terjadi tetapi musim masih panjang. Kami memiliki pemain yang kembali dan kami akan mencoba mengalahkan lawan yang akan datang seperti Brighton dan Manchester United. Kita akan lanjutkan, pungkasnya. Haaland disebut menghilang selama 90 menit. Penampilan Erling Haaland menjadi sorotan saat Manchester City dipaksa menyerah 0-1 oleh tuan rumah Arsenal. Dalam laga Premier League 2023-2024, pekan 8 di Emirates Stadium, Minggu 8 Oktober malam waktu Indonesia Barat. Tak ada gol yang tercipta dari kedua tim di sepanjang babak pertama.
Arsenal harus menunggu hingga menit ke-86 untuk mencetak gol kemenangan lewat aksi Gabriel Martinelli. Berkat hasil ini, Arsenal untuk sementara menempati peringkat 3 klasemen dengan poin 18. Di sisi lain, City masih menduduki posisi kedua dengan perolehan poin 18. Haaland datang ke laga ini dengan status top scorer sementara Premier League musim ini dengan koleksi 8 gol. Namun ketajaman itu tak terlihat sama sekali di Emirates Stadium. Haaland tercatat sama sekali tak mampu melepas tembakan di sepanjang 2 kali 45 menit jalannya laga. Artinya peluang mencetak golnya alias dikali G ada di angka 0,00. Pressing ketat yang dilakukan duet back Arsenal William Saliba dan Gabriel Magalhaes memang sukses membuat Haaland tak berkutik. Striker asal Norwegia itu bahkan tercatat hanya 23 kali menyentuh bola. Rasa frustasi Haaland di laga ini memuncak usai peluit panjang berbunyi. Tepatnya saat pemain dan ofisial dari kedua tim berjalan menuju lorong Emirates Stadium. Di pinggir lapangan, Haaland dan Kyle Walker ternyata sempat bersih tegang dengan pelatih set piece Arsenal Nicolas Jover. Awalnya Walker dulu yang berbalik arah dan menghampiri Jover. Aksi Walker pun segera diikuti oleh Haaland. Keributan ini bahkan sempat meluas dan melibatkan lebih banyak pemain serta ofisial dari Arsenal dan City. Langka, Man City kalah 2 kali beruntun. Manchester City sudah menelan 2 kekalahan beruntun di Liga Inggris musim ini. Padahal sudah hampir 5 tahun berlalu sejak tim asuhan Pep Guardiola menelan hasil serupa. The Citizens baru saja takluk 0-1 dari Arsenal di pekan ke-8 pada Minggu 8 Oktober 2023. Sepakan Gabriel Martinelli yang membentur kepala Nathan Ake menjadi gol semata wayang duel yang berlangsung di Emirates Stadium tersebut. 8 hari sebelumnya, Man City juga sudah menelan kekalahan 1-2 dari Wolverhampton Wanderers, yang membuat rentetan 6 kemenangan mereka terhenti. Akibat kekalahan ini, Erling Haaland dan kawan-kawan melorot ke urutan ketiga klasemen sementara dengan 18 poin. 2 kekalahan beruntun yang diderita Man City di Liga Inggris sebetulnya bukanlah hal baru. Namun mengingat betapa dikdayanya mereka, maka wajar bila orang lupa. Sebab kali terakhir mereka mengalami hal tersebut terjadi pada 2018. Saat itu mereka tumbang 2-3 di kandang sendiri dari Crystal Palace pada 22 September. Kemudian ditekuk Leicester City 1-2 dalam laga Boxing Day 4 hari berselang. Sejak itu mereka tak pernah kalah 2 kali beruntun di Premier League hingga sekarang. Jika di total baru 3 kali Man City era Guardiola menelan 2 kekalahan beruntun di Liga Inggris. Satu lagi terjadi pada Desember 2016. Hal itu menunjukkan bahwa The Citizens memang begitu tangguh. Namun 2 kekalahan ini merupakan sebuah alarm awal bagi Man City agar terus berbenah.